Kau bersamaku, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Penolongku yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi kita pada ibadah doa pagi meskipun masih online, tapi saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan menjamah setiap kehidupan kita. Sebelum saya akan membagikan sedikit kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk Engkau Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh kembali lagi Tuhan melakukan ibadah doa pagi Tuhan meskipun masih online, tapi kami percaya Tuhan dimanapun kami berada Engkau selalu menjamah setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan agar bisa memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita sudah mengalami pandemi ini sekitar 1,5 tahun dan tentunya ini menghambat setiap perekonomian kita semua Bapak Ibu. Nah, tentunya dalam kehidupan kita selama pandemi ini, apalagi selama PPKM selama 1 bulan ini, tentu masalah itu pasti ada. Entah itu dalam perekonomian kita ataupun dalam keluarga kita atau teman-teman terdekat kita mungkin mengalami yang namanya terdampak oleh COVID-19 ini. Tapi yang saya percaya bahwa ketika kita menghadapi masalah, Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita, Tuhan selalu menolong kehidupan kita, Tuhan selalu mencukupkan apa yang kita perlukan. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu yang berjudul tentang Tuhan adalah penolong yang setia dalam kehidupan kita. Nah,
Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-6, saya akan bacakan ayat ini terlebih dahulu. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, di sini bahwa dikatakan Tuhan adalah penolong kita. Kita tidak perlu takut. Tentunya dalam kehidupan kita masalah pasti ada tentunya. Nah, tapi yang perlu kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kehidupan kita. Tuhan mampu menolong setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak mungkin Tuhan meninggalkan kita karena kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Nah, ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita semua, Bapak Ibu. Kita akan baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan ke-17. Saya akan bacakan. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan kamu diam di dalam dan akan diam di dalam kamu. Nah, disinilah penolong itu yaitu Roh Kudus. Tentunya dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi. Nah, dalam masalah pun Roh Kudus itu akan campur tangan ketika kita mengandalkan Roh Kudus itu. Janganlah ketika kita menghadapi masalah atau menghadapi apapun dalam kehidupan kita mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita menyampingkan Roh Kudus. Yang utama yaitu Bapak Ibu, andalkan Tuhan terlebih dahulu agar Roh Kudus itu sebagai penolong setiap kita. Janganlah kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Nah, di sini ada hal yang membuat Tuhan mau menolong kita. Yang pertama yaitu kita mau berserah kepada Tuhan, di mana kita menyerahkan segala apapun yang dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Karena ketika kita menyerahkannya itu kepada Tuhan, berarti Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kita. Berserah bukan berarti kita menyerah, Bapak Ibu, tetapi berserah berarti mengutamakan Tuhan dalam segala hal dan kita melakukan bagiannya kita. Ketika Daud banyak masalah dalam kehidupannya, ketika Daud banyak musuh dalam kehidupannya, Daud hanya berserah kepada Tuhan, Daud berdoa kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menolong Daud. Tentunya Tuhan menolong kehidupan Daud, di mana musuh-musuh yang dia hadapi dikalahkan oleh Tuhan. Begitupun dalam kehidupan kita. Masalah pasti datang, tetapi kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan doa. Di mana ketika kita doa berarti kita mengutamakan Tuhan dalam setiap masalah itu. Nah, apapun yang kita lakukan, apapun pergumulan yang kita saat ini, utamakan Tuhan, kita mau berserah kepada Tuhan, dan Tuhan selalu menolong setiap kehidupan kita. Dan yang kedua adalah kita mau percaya kepada Tuhan. Dimana ketika kita percaya kepada Tuhan, iman kita akan timbul. Disitulah kita pasti percaya Tuhan mampu menolong setiap kehidupan kita. Seperti cerita dalam Alkitab di mana Petrus ketika melihat Tuhan berjalan di atas air. Di situ Petrus mengatakan pada Tuhan, Tuhan kalau itu Engkau, suruhlah aku berjalan di atas air ini. Tapi ketika itu Tuhan berkata, berjalanlah ke sini. Awal-awalnya Petrus yakin dan percaya dan dia melangkah di atas air. Tetapi ketika dirasanya ada angin topan datang, angin yang berhembus kencang datang, akhirnya iman Petrus goyah dan akhirnya Petrus tenggelam di dalam danau tersebut. Kemudian Tuhan tidak tinggal diam, Bapak Ibu. Tuhan menolong Petrus karena Petrus berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Akhirnya Tuhan mengulurkan tangannya dan menolong Petrus. Nah, inilah sikap setiap kehidupan kita saat ini. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi topan, menghadapi badai itu, apakah kita mau menyerah ataukah kita mau berserah dan percaya kepada Tuhan? Nah, ketika kita berserah dan percaya kepada Tuhan, tentu iman itu akan tumbuh dan iman itu akan muncul begitu luar biasanya. Dan Tuhan akan selalu menolong kehidupan kita. Saya punya kesaksian seperti ini, Bapak Ibu. Waktu itu saya pernah salah satu mata saya itu sakit. Kayak ada rasa yang mengganjal dalam mata saya.
Dan itu sudah terjadi beberapa hari. Waktu itu saya berkata sama teman saya, apakah ini mata saya kok sakit ya? Apakah saya perlu ke dokter gitu? Teman saya cuma berkata, bawa dokter aja, coba diperiksain gitu. Tetapi ketika teman saya sudah pulang, Tuhan itu berkata seperti ini, yuk kita doa. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, saya menumpangkan mata saya sendiri, Bapak Ibu. Tuhan sembuhkan mata saya. Dan Tuhan ternyata menolongnya, Bapak Ibu. Seketika itu juga mata saya tiba-tiba sembuh langsung. Nah, disinilah pertolongan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan mata saya. Begitupun dalam kehidupan Bapak Ibu. Mungkin saat ini keluarga Bapak Ibu atau teman-teman dekat Bapak Ibu masih mengalami yang namanya COVID-19. Tapi yang perlu kita percayai, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berserah kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan mampu menolong setiap keluarga yang kita terkena penyakit itu. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita benar-benar percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. John Piper pernah mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Tuhan selalu melakukan 10.000 hal di dalam kehidupan kita. Dan kita mungkin hanya menyadari 3 di antaranya. Nah, disinilah bahwa Tuhan mampu melakukan banyak cara dalam kehidupan kita, tapi kita cuma menyadarinya itu hanya sedikit saja, Bapak Ibu. Karena mujizat-mujizat Tuhan itu di luar pikiran kita, di luar kehendak kita. Nah, sebuah ilustrasi Bapak Ibu, ketika ada satu anak pemuda yang menghadapi banjir. Nah, di sini banjir itu tingginya itu hampir serumah. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Nah, kemudian Tuhan menolong orang menggunakan perahu untuk menyelamatkan dia. Ketika orang di dalam perahu berkata, ayo nak, loncat ke sini, saya akan menolongmu. Tetapi anak ini malah berkata seperti ini, oh tidak perlu Bapak, saya percaya bahwa Tuhan akan menolongmu. Akhirnya kapal ini pergi. Kemudian datang lagi seorang yang naik jet ski. Dia berkata kepada anak ini, ayo nak, duduk di belakangku, kita akan pergi dan menyelamatkan engkau. Tapi anak ini malah berkata lagi, tenang aja Pak, saya di sini menunggu pertolongan Tuhan. Nah, di akhirnya Bapak Ibu, ada satu helikopter yang datang kepada dia, di mana rumah ini makin naik banjirnya. Nah, akhirnya helikopter ini berkata, ayo nak, naik ke sini, saya akan menyelamatkan engkau dan kita akan pergi dari sini. Tapi anak ini malah tetap tidak mau percaya terhadap orang-orang tersebut. Dia malah percayanya, tenang saja Pak, saya sudah berdoa, Tuhan akan menolong saya. Akhirnya helikopter ini pergi dan singkat cerita, anak ini pun akhirnya tenggelam. Dan tenggelam ketika itu dia bertemu dengan Tuhan. Kenapa kamu tidak mau ikut dengan mereka? Anak ini menjawab, saya percaya bahwa Engkau Tuhan akan menyelamatkan saya. Tapi Tuhan berkata, saya sudah memberikan pertolongan itu kepada orang-orang di sekitar kamu. Nah, kita pun dalam kehidupan kita tidak bisa hidup sendiri Bapak Ibu. Kita perlu pertolongan orang-orang di luar sana. Tapi yang terutama adalah kita perlu pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita tidak bisa 100% percaya, maksudnya tidak bisa 100% meminta pertolongan terhadap orang. Yang perlu kita percayai dan kita yakini, kita meminta pertolongan itu kepada Tuhan. Masalah itu seakan-akan membuat kita menyerah, seakan-akan membuat kita takut, dan akhirnya memutuskan banyak orang ketika menghadapi masalah atau menghadapi keuangan bisa bunuh diri atau yang lainnya. Nah, yang perlu kita percaya bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan mampu menolong setiap kita tepat pada waktunya dan tidak akan pernah terlambat. Nah, dari sinilah kita mau Bapak Ibu belajar berserah kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan.
Kita berserah boleh, tapi jangan tanggung-tanggung. Kita berserahnya penuh kepada Tuhan dan kita percayanya juga penuh kepada Tuhan agar Tuhan mampu menolong setiap kehidupan kita. Nah, banyak hal tentunya dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini pun Tuhan sudah menolong setiap kehidupan kita. Saya mendengar kesaksian-kesaksian Bapak Ibu yang sudah sembuh dari COVID itu sangat banyak. Nah, itulah pertolongan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Nah, tentunya pertolongan Tuhan membuat kita tidak boleh ada yang namanya takut dan bimbang. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-13 dikatakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ayat 13 dikatakan, "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Nah, disinilah kita percaya dan yakinin bahwa kita tidak boleh takut dan tidak boleh bimbang. Karena ketika kita takut dan bimbang, kita berarti meragukan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harusnya menjadikan Tuhan benar-benar 100%, oh ya, saya percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Dan saya percaya saya tidak akan bimbang. Saya terus melangkah bersama Tuhan karena Tuhan ada dalam kehidupan kita, karena Tuhan ada di depan kita, dan Tuhan mampu menolong setiap kehidupan kita. Nah, mungkin selama pandemi ini Bapak Ibu mengalami banyak masalah. Tapi saya percaya pada Bapak Ibu tetap cari Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, karena pertolongan Tuhan itulah pertolongan yang luar biasa. Pertolongan Tuhan sanggup menolong setiap apa pergumulan dalam kehidupan kita. Karena pertolongan Tuhan adalah setia dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, tetaplah cari Tuhan, karena Tuhanlah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, sedikit kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur kami kepada Engkau Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Dimanapun kami berada, pertolongan-Mu itu sungguh luar biasa Tuhan. Mungkin Tuhan saat-saat ini kami lagi menghadapi pandemi COVID-19 dari perekonomian atau keluarga terdekat kami yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Engkaulah Allah pertolongan kami, Engkaulah Allah yang menolong setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Kau jagai setiap kami Tuhan, Kau lindungi setiap kami Tuhan. Terus Tuhan, pakai kehidupan kami menjadi berkat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.